Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku belajar dengan Ustazah Dian Sapitri di sini. Nah, anak-anakku, sebelum belajar kalian siapkan dulu buku tema 2, subtema 4. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya anak-anak, supaya kita diberi kefahaman oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita berdoa dulu ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini kompetensi dasarnya yaitu tema 2, subtema 4 sebagai berikut ya. Nah, tujuan belajar kali ini nanti kalian bisa mengenal bahan alam dan kalian juga bisa mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau juga gerakan. Nah, kalian juga akan memahami gerak non-lokomotor serta kalian bisa menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan. Dan kalian nanti bisa mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, next, kalian sudah membuka bukunya ya. Buku tema berapa tadi? Tema 2. Oke anak-anak, kalian perhatikan di sini di video Ustazah ya. Nah, keterampilan dari bahan alam. Kita akan belajar bahan alam yang lalu sudah disampaikan oleh Ustazah Dian bahwasanya bahan alam itu bisa berasal dari hewan, manusia, juga tumbuhan. Kalau dari hewan contohnya kulit, kemudian apa lagi? Bulu. Kalau dari manusia contohnya rambut yang sudah dipotong ya, rambutnya manusia itu bisa loh dipakai untuk bahan alam keterampilan ya. Kemudian yang ketiga yaitu bahan alam yang berasal dari tumbuhan, contohnya yaitu daun, biji-bijian, ranting, contohnya pada gambar ini ya. Nah, ini yang ditunjuk oleh Ustazah. Ini adalah keterampilan yang terbuat dari apa ya kira-kira? Dari daun pisang yang sudah dikeringkan ya. Nah, nanti kalian bisa mencoba di rumah membuat keterampilan yang berasal dari bahan alam. Boleh biji-bijian ya, boleh yang lainnya, silakan mencoba. Nah, ini nanti kalian kalau sudah bisa membuat seperti ini akan merasa apa anak-anak? Senang sekali ya. Oke anak-anak, Ustazah lanjutkan. Nah, kali ini kita akan belajar pola bilangan dari kumpulan benda. Contohnya di sini yang ditunjuk oleh Ustazah Dian. Ini ada kumpulan benda yaitu kok. Koknya ada berapa ya? Ada 3. Ini ada kok yang jumlahnya 2. Ini ada kok yang jumlahnya 1. Nah, pola bilangannya bisa kita susun 3, 2, 1. Selanjutnya kalian juga bisa membuat di sampingnya di sini sesuai dengan pola yang sudah ditentukan tadi. 3, 2, 1. 3 kok, 2 kok, 1 kok. Sudah paham? Nah, kalau belum paham, Ustazah beri contoh lagi ya. Nah, kita tentukan dulu pola bilangannya dulu. Kita buat 1 dulu. 1, 2, 3. Nah, kita kasih gambar bendanya.
Di sini kita butuhkan satu benda. Ustazah beri contoh raket satu. Kemudian di sini ada 2 raket, ini 3 raket. Tersusunlah pola bilangan 1, 2, 3. Selanjutnya kalian sesuaikan dengan pola yang sudah ditentukan. 1, 2, 3. Nah ini 1, 2, 3. 1 kok. Satu raket, 2 raket, 3 raket. Sudah paham apa belum anak-anak? Oke, kalau sudah paham, Ustazah lanjutkan ya. Nah, jumpa lagi ya dengan non lokomotor. Gerak non lokomotor ini gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Sip, pinter. Masih ingat berarti ya. Nah, gerak non lokomotor bisa dilakukan secara bersama, bisa sendiri juga bisa. Nah, contohnya ini sedang apa nak? Ini sedang mendorong. Mendorong apa? Ini mendorong dinding. Yang satunya ini gambarnya mendorong apa ini? Dinding pintu pagar ya. Nah, kalau kita mendorong, kita harus membutuhkan tenaga yang sangat kuat. Bagus sekali. Dan lakukan dengan hati-hati ya. Ustazah lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan belajar membaca. Nah, kegiatan persiapan membaca apa yang kalian siapkan sebelum membaca? Apa? 1. Iya, apa ini? Ini adalah kursi. Kita cari tempat duduk dulu ya, atau kursi. Nah, seperti ini contohnya. Kalian bisa lakukan membaca dengan duduk santai seperti ini. Kemudian kalian juga harus bisa menentukan ya jaraknya, jarak yang paling normal atau ideal. Pada umumnya itu 30 cm dari jarak buku. Jadi jarak mata dengan buku ini 30 cm. Kenapa begitu Ustazah? Iya, karena kita menjaga apa? Mata kita supaya tetap sehat. Kalau terlalu dekat nanti khawatir mata kita sakit. Kemudian ketika kita membaca, kita membaca di ruang yang terang. Kalau ada lampu di situ, lampunya dinyalakan ya supaya kita bisa membaca buku dengan jelas. Baik anak-anak. Nah, lihat di sini ada gambar anak sedang membaca dengan sikap yang benar apa tidak benar? Ya, ini benar. Mengapa begitu? Karena posisi duduk atau letak pada saat letak bukunya di atas meja, jarak membaca dan jarak buku dengan mata sudah tidak terlalu jauh ya. Kemudian duduk di kursi ini juga benar ya, ini benar sekali. Kemudian gambar berikutnya mari kita amati bersama. Nah, di sini ada anak yang membaca, dagunya nempel, ini tidak boleh nempel. Mengapa? Karena khawatir dagunya sakit karena membaca itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian jarak buku dengan mata itu terlalu dekat, khawatir mata kita akan jadi sakit ya. Ini tidak benar. Kemudian ini sikapnya tidak benar ketika membaca ya. Kemudian selanjutnya mari kita amati lagi gambar anak yang membaca buku, kemudian jarak antara buku dengan mata terlalu dekat, khawatir matanya sakit ya. Kemudian gambar berikut kita amati lagi ya. Nah, di sini sikap duduknya benar, jarak mata dengan buku ya, ini juga tidak terlalu dekat, ini benar.
kembali sikap duduk, sikap membaca yang benar. Jadi ada berapa ya gambar sikap membaca buku yang benar? Ada 1, 2. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulan pada materi hari ini tadi, kalian sudah mengenal bahan alam ya. Bahan alam itu bisa didapat dari hewan, tumbuhan, manusia, ya. Terus kemudian bisa dijadikan sebagai keterampilan, bisa juga dijadikan sebagai apa? Ayo, bikin apa? Kalau misalnya kulit itu untuk membuat sabun, kemudian alat musik rebana dan lain sebagainya. Ya, membuat gora berasal dari kulit kerang dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga bisa mengenal pola bilangan. Pola bilangan itu bisa kita tentukan dulu. Polanya misalnya tadi 3, 2, 1. Lalu kalian berikan gambar sesuai kumpulan gambar sesuai dengan pola bilangan. Misalnya 3 ya, kita gambar 3 misalnya bola, 3 bola. 2 di situ pola bilangan 2 berarti 2 bola. 1 berarti kita gambar 1. Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tadi apa? Kesimpulannya tadi, gerak lokomotor, gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Nah, kalian ternyata sudah memahami sekali ya, masih ingat, hebat sekali. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu tadi kalian apa ya? Pinter, persiapan membaca permulaan. Ketika membaca, kita siapkan apa dulu? Buku, kemudian kursi, kemudian ketika membaca jarak antara buku dengan mata 30 cm. Lampunya juga dinyalakan supaya terang ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Nah, kita akhiri ya dengan berdoa dengan baca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, untuk pelajaran ini sudah selesai ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah bermanfaat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.